Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan bahas tentang Microsoft Excel. Seperti materi yang minggu lalu sudah Ibu berikan ke kalian. Semoga sudah dicatat semua ya. Nanti ketika kita bertemu PTM di pelajaran SIMDIK, Ibu akan periksa catatan kalian. Di Microsoft Excel kita punya banyak rumus. Ada rumus aritmatik, kemudian ada rumus perbandingan, dan ada rumus relasi. Jadi kalau di Excel itu ada 3 rumus: aritmatik, relasi, dan juga perbandingan. Untuk aritmatik terdiri dari rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi standar ya rumus-rumus itu. Lalu kalau untuk rumus relasi itu terdiri dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Sedangkan rumus perbandingan yang biasa kita gunakan adalah rumus fungsi if. Nanti fungsi if itu sendiri ada fungsi if tunggal, fungsi if berganda gitu. Tenang, nggak usah pada pusing ya. Satu-satu kita akan bahas melalui video yang Ibu buat ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham, dan jika memang perlu diulang lagi videonya, silakan diulang lagi, dipahami. Lalu nanti praktekkan ke dalam soal latihan yang Ibu berikan di classroom. Silahkan kalian isi. Jadi tadi yang pertama, untuk yang pertama kita akan bahas penjumlahan. Kalau untuk penjumlahan itu mudah ya, mudah sekali. Untuk penjumlahan itu kita bisa gunakan fungsi sum. Jadi ada rumusnya, kalian bisa lihat pointer yang Ibu gerakan ini ya, arahkan ke auto sum. Jadi di sini ada rumus, ada fungsi auto sum yang disediakan oleh Excel untuk mempermudah kita dalam mentotal seluruh data angka. Jadi kalau dalam jumlah yang banyak, ratusan, ribuan, kan kalau kita jumlahkan satu-satu kan lebih sulit ya. Jadi di Excel kita bisa langsung menggunakan auto sum, kemudian kita drag sampai ke bawah, terus di enter gitu. Caranya mudah ya, lebih mudah, jadi sudah dipermudah oleh Excel. Oke, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Untuk yang sudah bisa bikin tabel, silahkan dibuat dulu tabelnya, lalu nanti kirim ke Ibu. Untuk yang belum bisa bikin tabel di Excel, Ibu akan contohkan cara membuat tabel. Kalian silakan berkutik di home saja. Untuk tabel kita berkutiknya di tab insert ya, di tab insert. Lalu di sini ada table. Oke, diklik tabelnya dan silakan masukkan rumus atau berapa banyak tabel yang dibutuhkan. Tapi cara mudahnya adalah dengan cara kita berkutik di home saja gitu. Jadi di home ini di tool di tab fontnya ini sudah disediakan icon border. Di border ini ada banyak sekali settingan garis untuk cell. Oke, jadi sebelum ke table, Ibu akan beritahu dulu kotak-kotak kecil yang ada di dalam Excel ini disebut dengan cell. C-E-L-L tulisannya ya. Jadi ini disebut dengan cell. Jadi kalau misalnya Ibu bilang silahkan kalian klik cell A6, berarti sel A6 itu artinya adalah kolom A baris ke-6. Nah, kolom itu yang mana? Oke, sekarang kita akan buat table sesuai dengan soal latihan yang sudah Ibu kirim di classroom. Di situ kita butuh ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Berarti kalau 5 kolom itu dia terdiri dari kolom A, B, C, D sampai E ya. Kemudian dia butuh 10, 11, 12, 13 baris ya. 13 baris sampai sini berarti. Oke, kita akan blok di selnya ya, bukan di sininya yang diblok, tapi di selnya. Kita klik di selnya, lalu di drag atau di blok ya.
dari kolom A ke kolom E, kemudian dari baris 1 sampai dengan baris 13 gitu. Nah, setelah di blok seperti ini, kalian ke bottom border, lalu pilih yang all border. Nah, dengan sendirinya dia akan membuat sebuah tabel. Jadi tinggal di setting aja besar atau lebar atau kecilnya dari sel itu. Kalau memang butuh kecil saja, ini kan untuk nomor ya, berarti kita ketik nomor. Kemudian untuk nama barang, kemudian untuk harga barang, lalu untuk jumlah, dan terakhir total bayar. Nah, ini kan tulisannya masih ketutup ya. Nah, kita tinggal setting aja berdasarkan dengan panjangnya tulisan yang kita buat. Jadi cara men-setting selnya dilebarin atau dikecilin adalah dengan arahkan pointernya ke garis antara dua kolom. Jadi sampai dia bentuknya seperti ini. Oke, Ibu dekatkan ya. Nih, jadi ini pointer yang Ibu gerak-gerakan ini namanya pointer. Lalu arahkan pointernya ke garis di antara dua kolom sampai dia berubah seperti tanda panah, tanda tambah warna hitam ya. Tadinya kan seperti ini, putih, terus kita taruh sini sampai berubah. Lalu kita drag, diklik, tahan sambil digeser. Nah, terus sampai sekiranya sudah pas tulisannya kelihatan semua. Atau kalian bisa, cara cepatnya adalah dengan cara mendouble klik. Jadi letakkan pointernya di sini lalu double klik saja, kliknya 2 kali. Nah, jadi dia akan menyesuaikan panjang dari kalimat yang kita tulis. Oke. Setelah itu di sini kita tulis nomor 1. Kenapa ini ibu loncat ke sini ya, bukan ke sini, karena nanti ini ibu akan merger. Jadi ibu akan gabungkan baris pertama dengan baris kedua. Oke, ternyata fungsi merger ini bisa kita gunakan untuk menggabungkan 2 kolom atau 2 baris gitu. Kita bikin dulu angkanya, terus kita drag, tarik ke bawah ya kan, terus kita klik di sininya ya, pilih yang fill series. Nah, otomatis dia sudah berurut angkanya. Lalu kita taruh di tengah, terus ininya kita taruh di tengah-tengah. Oke, sekarang kita akan memerger ini antar 2 baris, klik merge. Oke, terus kita pindahkan ke tengah-tengah seperti ini ya. Terus yang ini juga sama. Bu bisa langsung sekaligus nggak bisa, jadi dia harus per 2 baris gitu. Ini juga sama, klik ya. Terus yang jumlah, klik, kita ketengahin. Terakhir yang total bayar, di blok sampai 2 baris, klik merger, lalu klik middle align supaya dia berada di tengah-tengah gitu. Nah, kalau ibu tulis satu-satu isinya agak lama ya, durasi videonya tidak cukup. Jadi ibu anggap di sini ibu langsung tulis harga barangnya saja. Oke. Kemudian kita tulis harga barangnya saja ya. Ya, ibu taruh di sini biar cepet ya nak ya. 300, ini kelebihan angkanya ya. Oke, terus 40.000. Nggak usah dikasih titik ya, karena kalau di Excel dikasih titik untuk penulisan nominal harga, itu nanti titiknya akan terbaca jadi koma, sehingga nanti pada saat dimasukin rumus dia tidak bisa terbaca oleh rumusnya. Oke, 250 tuh
75.250. Oke, sekarang ibu masukkan jumlahnya asal ya, biar kalian nggak nyontek dari ibu. Ini ibu kasihnya asal. Oke, jadi kalau kalian berdasarkan dengan yang ada di Classroom. Nah, sekarang ibu akan isi total bayarnya ini. Oke, ibu dekatkan lagi ya. Total bayar ini ibu sudah buatkan nominal harga dan jumlahnya ya, jumlah barang lah ya. Tapi ibu belum tidak tuliskan nama barangnya ya, karena untuk mempersingkat durasi videonya. Di sini ibu juga memasukkan datanya asal ya, jadi nggak sama dengan yang ada di tugas latihan Classroom, sehingga silakan kalian cukup pahami saja video ini, lalu kalian praktekkan di latihan yang ada di Classroom. Tapi jangan lupa karena datanya beda, jadi jangan asal ditulis ya, gitu. Nah, untuk total bayar antara harga barang dengan jumlah kita pakai rumus perkalian. Caranya adalah dengan klik di sini, lalu kalian ketik angka sama dengan, kemudian klik harga barangnya, isinya ya, recordnya ya, isinya, bukan judulnya, tapi isinya. Kemudian kalian ketik tanda bintang gini, kemudian klik lagi isi dari jumlah barang yang sebelahnya. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini, kalian enter. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung short ke bawah dengan cara letakkan pointernya di sini, lalu klik drag sampai bawah. Oke, jadi hasilnya nanti semua hasil perkalian ini dengan ini, gitu ya. Lalu untuk penjumlahannya, kita totalkan total bayar dari sini sampai sini dengan cara ketik sama dengan. Cara cepatnya kita gunakan fungsi AutoSum ya. Kita klik AutoSum-nya, terus kita klik sum. Nanti dia akan seperti ini otomatis hasilnya. Jadi kalau kita klik sum, dia akan hasilnya seperti ini. Setelah itu di enter. Nah, jadi ini adalah hasil penjumlahan dari total bayar barang pertama sampai dengan total bayar barang ke-10. Gitu ya, kurang lebihnya ya. Oke, silahkan kalian praktekkan di Microsoft Excel kalian, lalu save ya. Save dengan nama latihan 1 penjumlahan Excel ya, latihan 1 penjumlahan Excel. Setelah di save, kalian kirim file dalam bentuk file ini, file Excel ini, kirim boleh melalui via WhatsApp ke Bularas atau di Classroom ya. Tinggal kalian infokan ke ibu apakah sudah dikirim atau belum hasilnya. Oke, silahkan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.